Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 13 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 15. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup baru bersama Kristus.
ada orang-orang Kristen yang disebut atau mau menyebut diri orang Kristen yang telah lahir kembali. Bagi mereka, lahir kembali berarti secara pribadi menerima Yesus sebagai penyelamat, karena itu memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Tidak segan-segan mereka bertanya, apakah sebagai orang Kristen kamu sudah dilahirkan kembali? Berhadapan dengan pertanyaan seperti itu, ada orang Kristen, termasuk orang Katolik, yang merasa rendah diri, merasa belum secara benar menjadi pengikut Yesus. Memang Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Saudara-saudariku terkasih, Nikodemus mengira bahwa dia harus dilahirkan kembali dari dalam rahim ibunya. Tentu itu tidak mungkin. Memang bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Kata Yunani yang digunakan bisa berarti dilahirkan kembali dan juga bisa berarti dilahirkan dari atas. Kita orang Kristen memahaminya sebagai beriman akan Kristus. Iman akan Kristus itu pertama dinyatakan dan dimeteraikan dalam sakramen pembaptisan. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan makna sakramen baptis demikian. Pembaptisan membersihkan orang dari semua dosa dan menjadikan dia suatu ciptaan baru. Dia diangkat menjadi anak Allah dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dia disatukan dengan Kristus dan menjadi ahli waris bersama Dia dan kenisah Roh Kudus. Orang yang dibaptis menerima rahmat pengudusan dan rahmat pembenaran. Dia disanggupkan untuk percaya kepada Allah, berharap kepadanya, serta mencintainya. Dia dianugerahi kesanggupan untuk hidup dan bekerja di bawah dorongan Roh Kudus, supaya bertumbuh dalam kebaikan. Itulah arti hidup baru, yakni mengimani Kristus, hidup dalam Dia, dan bersama dengan Dia. Saudara-saudariku terkasih, sesudah dibaptis, seringkali kita merasa biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, kita masih sering jatuh dalam kesalahan. Tak jarang kita putus asa ketika gagal secara bertubi-tubi atau mengalami masalah yang berat serta berkepanjangan. Terkadang kita merasa hidup ini tidak berarti ketika kita merasa dihina dan tidak dihargai. Lalu kita merasa bahwa hidup ini begitu berat dan membosankan, terasa kering dan gersang. Pengalaman seperti itu menyadarkan kita bahwa kelahiran kembali tidak selesai begitu saja ketika kita dibaptis. Lahir kembali, hidup baru dalam dan bersama Kristus, itu ibaratnya nyala lilin. Kita perlu menjaganya terus-menerus agar lilin itu tetap bernyala. Di samping kita mempercayakan diri kepada Tuhan, kita juga perlu memperjuangkannya seumur hidup. Semoga demikian. Amin.